Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan kedua, di mana pada kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Ini sebenarnya materi yang pernah saudara terima, entah itu di SMP ataupun di SMA. Ini untuk memperdalam. Yang pertama kita akan membahas tentang akar persamaan kuadrat. Di sini definisinya, persamaan kuadrat itu merupakan suatu persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi sama dengan 2. Ingat di sini sama dengan 2. Mengapa sama dengan 2? Karena lihat di sini. Ini sudah terlihat dalam istilahnya saja atau dalam judulnya, ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat seperti kita ketahui di SMP ataupun di SMA, ini seperti ini, ada AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah C sama dengan 0, di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Mengapa? Karena kalau A-nya sama dengan 0 di sini, maka persamaan kuadratnya itu tidak ada di sini. Sehingga di sini nanti akan langsung menjadi BX ditambah C. Nah, kita lanjutkan di sini. Untuk A, B, dan C itu merupakan elemen bilangan real yang disebut dengan konstanta. Sedangkan di sini ada variabel X kuadrat, ada variabel X-nya. Ini adalah variabel atau peubah. Nah, jadi variabel itu sebenarnya tidak hanya X saja. Bisa X, bisa Y, bisa Z, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh kita akan melihat beberapa yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama di sini, ini adalah contoh soal X dikalikan dengan X plus 1 sama dengan 6. Nah, kalau bentuk seperti ini, maka kita harus mengalihkan yang ada di dalam kolomnya. X dikalikan dengan X sama dengan X kuadrat, X dikalikan dengan 1 sama dengan X sama dengan sini 6. Nah, ingat karena di sini persamaannya harus AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, di sebelah kanannya sama dengan 0, maka ini kita rubah. Si 6-nya itu kita nanti akan pindah ruaskan. Sehingga jadi X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, mengapa di sini jadi kurang 6? Karena pindah ruas kalau secara detailnya, yang awalnya X kuadrat ditambah X sama dengan 6. Sedangkan yang 6 ini harus menjadi 0. Sehingga biar jadi 0, si 6 ini harus dikurangi dengan 6. Sedangkan yang sebelah kirinya ini harus dikurangi 6 juga. Makanya hasilnya seperti yang di atas ini. X kuadrat ditambah X dikurang 6. Ini 6 kurang 6 sama dengan 0 di sini. Makanya di sini sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang kedua. Nah, ini ya, seperti ini. Kalau yang kedua, di sini ada X per 3 per X, kebalik ya, ditambahkan dengan X sama dengan 4. Nah, karena di sini ada penyebutnya, sedangkan di dalam bentuk umumnya ini harus seperti AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka ini harus dikalikan dengan variabel X-nya itu sendiri. Sehingga 3 dikalikan dengan X itu adalah 3X per X ditambah X dikalikan dengan X adalah X kuadrat sama dengan di sini 4 dikalikan X adalah 4X. Karena di sini ada variabel X-nya, di sini ada variabel X-nya, sehingga ke bawah ya. Di sini tinggal ada 3 ditambah dengan X kuadrat sama dengan 4X. Ini kita pindah ruaskan sama seperti yang tadi. 3 ditambahkan dengan X kuadrat dikurang 4X sama dengan 0. Nah, ingat kita harus lihat ini 3 bukan X. Harus kita lihat bentuk umumnya. Harus yang paling besar dulu. Di sini pangkatnya, maka kita rubah X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini ya. Nah, begitupun soal nomor 3. Kalau soal nomor 3, kita lihat ini adalah variabel A-nya yaitu 1X kuadrat. Yang B-nya di sini.
negatif 5. Sedangkan konstantanya atau variabel C-nya ada 25 dikurang 15. Ini kita kurangkan dulu. Sehingga nilainya berapa? Yaitu X kuadrat sama dengan 25 dikurang 15 sama dengan 10 dikurangi 5X. Nah ini dua-duanya kita pindah ruaskan. X kuadrat, yang ini negatif 5, pindah ruas jadi positif 5X. 10 dipindah ruaskan jadi min 10 sama dengan 0. Nah selanjutnya kita akan membahas nomor 4. Kalau nomor 4 di sini kita lihat di sini ada akar, ya, ada akar. Maka yang akar ini harus kita hilangkan dengan cara seperti apa? Dengan cara mengkuadratkannya. Nah, kalau sebelah kanan dikuadratkan, maka sebelah kiri harus dikuadratkan juga. Maka 2x dikuadratkan di sini. 2x dikuadratkan sama dengan x kuadrat plus sama dengan x ditambah 3. 2x kuadrat itu sama saja dengan 4x kuadrat. X-nya dipindah ruaskan menjadi negatif X dan positif 3 dipindah ruaskan jadi negatif 3 sama dengan 0. Nah kalau yang terakhir itu kita harus menyamakan variabel sejenis, dimana di sini ada dua variabel yang sama di sini. Yang B-nya yaitu di sini ada 7X dikurangi 2X, dimana ini hasilnya adalah 5X. Sehingga ketika setelah dioperasikan maka ini hasilnya X kuadrat ditambah 5X dikurang 6 sama dengan 0. Nah berikutnya kita akan membahas tentang cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Cara memfaktorkannya seperti ini. Mungkin ini pada saat dulu kita mempelajari di SMP atau di SMA ada suatu persamaan di sini yang dalam kurungnya ada X plus A dikalikan dengan X plus B. X dikalikan dengan X kuadrat, A dikalikan dengan X adalah AX, X dikalikan dengan B adalah BX, dan A dikalikan dengan B adalah AB sama dengan 0. Di sini X kali X kuadrat. AX plus BX, di sini ada dua variabel yang sama yaitu variabel X, maka tinggal A ditambahkan dengan B-nya baru dikalikan dengan variabel X-nya. Yang terakhir adalah konstanta AB. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal di sini. Kita diminta untuk menyelesaikan dengan cara memfaktorkan. Di sini ada persamaannya. X dikalikan dengan X langsung sama dengan X kuadrat. X dikalikan dengan negatif 4 adalah negatif 4X sama dengan 5. Nah, selanjutnya di sini kita pindahkan yang 5 ini menjadi negatif karena berpindah ke sebelah kiri. Sehingga diperoleh X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan di sini. Berapa ditambah berapa yang hasilnya adalah negatif 4 dan berapa dikalikan dengan berapa yang hasilnya adalah negatif 5. Nah, berarti kalau yang dikalikan dengan hasilnya negatif 5, ada dua kemungkinan. Bisa 1 dikalikan dengan negatif 5 atau negatif 1 dikalikan dengan 5. Tapi kita harus lihat ketika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 4. Sehingga diperoleh ketika difaktorkan, oh ternyata di sini ada X min 5 dikalikan dengan X plus 1. Kalau tidak percaya kita buktikan. X dikalikan dengan X itu adalah X kuadrat. X dikalikan dengan 1 adalah 1X. Negatif 5 dikalikan dengan X adalah negatif 5X. Negatif 5 dikalikan dengan 1 adalah negatif 5. Sama dengan apa? X kuadrat yang ini kita operasikan. 1 dikurangi 5 sama dengan negatif 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Oke, sama ya dengan yang ini. Nah, sehingga apa? Sehingga diperoleh pemfaktorannya itu adalah X min 5 sama dengan 0 dan X plus 1 sama dengan 0. Dimana hasil dari nilai dari nilai X-nya itu bisa 5 atau negatif 1. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal nomor 2 di sini. Ada X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 sama dengan 0. Langsung kita faktorkan berapa ditambahkan berapa yang hasilnya 3 dan berapa dikalikan berapa yang hasilnya negatif 10. Yang hasilnya negatif 10 itu bisa saja perkalian 1 dengan 10 atau 2 dengan 5. Nah, tinggal kita lihat
penjumlahannya yang hasilnya adalah 3. Kalau 1 dengan 10 tidak mungkin. Tapi kalau 2 dengan 5 sangat mungkin. Bisa 2 dikurang 5 atau 5 dikurang 2. Nah, sehingga kalau di sini diperoleh bahwa hasil pemfaktorannya adalah X min 2 dikalikan dengan X plus 5. Kenapa? Karena ketika negatif 2 dikalikan dengan X itu adalah negatif 2X, sedangkan ketika X dikalikan dengan positif 5 itu adalah positif 5X, sehingga hasilnya adalah 3X. Nah, ini kesini sama. Sehingga apa? Nilai pemfaktorannya adalah X min 2 sama dengan 0, di mana nilai X-nya adalah 2, atau X plus 5 sama dengan 0, di mana di sini nilai X-nya diperoleh adalah negatif 5. Ini soal nomor 4. Sama, berapa ditambahkan berapa yang hasilnya adalah 10X, sedangkan berapa dikali berapa hasilnya 12. Nah, bisa 1 kali 12, bisa 2 dikalikan dengan 6, bisa 3 dikalikan dengan 4. Nah, selanjutnya coba kita lihat sekarang. Kalau misalkan 2 dengan 6 itu hasilnya tidak akan 10. Tapi kalau 3 dengan 4, yang ini ya, ketika ini dijumlahkan belum tentu. Nah, sekarang coba kita lihat. Di sini lihat ada perpangkatan 2X pangkat 2, sehingga apa? Sehingga ada variabel X di sebelah kirinya dan di sini ada sebelah kanan. Nah, sekarang coba perhatikan, kalau di dalam contoh soal ternyata hasil pemfaktorannya itu adalah 2X ditambahkan dengan 4 dikalikan dengan X ditambah dengan 3. Kita buktikan di sini. 2X dikalikan dengan X itu adalah 2X kuadrat. Selanjutnya 2X dikalikan dengan 3 adalah 6X. 4 dikalikan dengan X adalah 4X. Dan 4 dikalikan dengan 3 adalah 12. Nah, sehingga ini hasilnya adalah 2X kuadrat ditambah antara 6 dengan 4 adalah 10X ditambah dengan 12. Sehingga ini terbukti. Berarti diperoleh di sini 2X ditambah 4 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Berarti nilai 2X-nya kita pindahkan yang 4 itu menjadi negatif. Ingat di sini 2X bukan nilai X-nya. Kalau nilai X-nya berarti negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2, atau nilai X-nya itu adalah negatif 3. Nah, ini adalah soal nomor 4, nomor 5, nomor 6. Tadi sudah dikerjakan oleh teman-teman kalian di kelas. Sekarang silahkan kalian lakukan atau cari jawaban antara nomor 9 sampai dengan 15 sesuai dengan instruksi pada Google Classroom dan segera dikumpulkan. Nah, mungkin itu untuk pertemuan kedua kali ini. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bentuk umum dan rumus persamaan kuadrat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.